Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang agung dan bijaksana, moderator yang kami hormati, kolega dari tim oposisi yang kami banggakan, dan para penghasilan sekalian. Sebelum masuk kiraan argumentasi kami, beberapa statement kami juri. Satu, apa itu sekolah negeri? Sekolah negeri adalah sekolah yang dibawa dengan pemerintah. Tapi dua, bagaimana cara sekolah negeri itu bekerja? Dengan cara semua sistem atau peraturan ditetapkan oleh pemerintah. Contoh, sekarang banyak sekolah yang berupaya untuk diliburkan pada bulan Ramadan. Tapi nyatanya juri, keputusan tetap ada pada kontrol pemerintahan, yaitu tidak libur selama bulan Ramadan. Atau tiga, kurikulum yang dimaksud seperti apa? Kurikulum yang dimaksud seperti apa? Yaitu metode pembelajaran atau mata pelajaran yang ada di dalamnya. Itu diatur oleh kurikulum tersebut. Atau bukan, siapa yang berdampak pada situasi kali ini? Satu, siswa, dua, sekolah, dan tiga pemerintah. Mari masuk ke beberapa mangkok mesin hadir pada akhirnya. Dewan juri yang terhormat, karena pada dasarnya sekolah negeri ini di bawah naungan pemerintah pun, mengapa pada akhirnya kebebasan yang lebih besar itu harus diberikan kepada sekolah negeri karena satu penyelesaian antara kebutuhan lokal dan global. Juri notis sekolah negeri ini memiliki siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Untuk itu perlu yang namanya kebebasan yang lebih besar untuk menentukan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan global. Tapi dua, pada dasarnya kurikulum ini menjadi metode atau merupakan pembelajaran atau bahkan cara mengajar ini dengan diberikannya kebebasan yang lebih besar. Hal ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan global bukan? Pun pada akhirnya sekolah negeri harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk menentukan kurikulum. Terus sangat sederhana, jadi untuk menciptakan sekolah sesuai dengan kebutuhan lokal dan global. Oke, mari masuk ke agensi kami untuk menciptakan kebutuhan lokal dan untuk menciptakan sekolah dan kebutuhan lokal dengan memberikan kebebasan yang lebih besar dalam menentukan kurikulum. Oke, beban pembuktian dari tim kami. Beban pembuktian yang harus tim oposisi buktikan. Bagaimana kamu dapat membuktikan bahwa sekolah negeri tidak diberikan kebebasan lebih untuk menentukan kurikulum? Mereka dapat bersaing dalam dunia lokal atau global. Karena pada dasarnya banyaknya sekolah negeri yang mengikuti pemerintahan dengan adanya pembaharuan kurikulum tanpa pemerintah sadari hal itu tidak langsung memenuhi kebutuhan lokal dan global, dan hal itu tidak langsung memadai ke semua sistem sekolah. Mengapa ini baik pada akhirnya? Ketika sekolah negeri dibebaskan untuk menentukan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan sekolahnya, dan bahkan bisa sampai ke tingkat dari global. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra pembicara pertama untuk menyampaikan argumentasinya selama 3 menit dimulai dari sekarang. Pembangunan argumentasi oposisi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri, proposisi datang kalau memberitahu kita apa kebebasan yang mereka inginkan. Apa kebebasannya? Pemerintah sekarang setelah memberikan kebebasan, tapi mereka seharusnya ingin memiliki lebih besar kebebasan dalam menentukan kurikulum. Apa yang mereka, namun
sampai pembicaraan pertama mereka tidak menerangkan apa kurikulum, bagaimana yang mereka maksud, apakah mereka ingin memilih kurikulum luar negeri ataupun ingin membuat kurikulum baru pada akhirnya agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan global. Nah, mari lihat goals kita pada hari ini. Kita sama-sama ingin situasi di mana sekolah negeri menghasilkan siswa-siswi yang dapat memenuhi kebutuhan lokal dan global. Mari lihat karakteristiknya. Yang pertama adalah sekolah negeri, sekolah yang terikat dengan negara, 2 dibiayai oleh negara, dan 3 sekolahnya gratis di luar negeri. Lalu lihat B, diberikan kebebasan dalam menentukan kurikulum. Ada banyak kurikulum dan ada internasional dan maupun internasional. Contoh yang digunakan pada saat ini adalah kurikulum merdeka. Sudah ada kebebasan dalam kurikulum. Yang pertama adalah siswa bisa mengeksplorasi bahan bacaan lain tanpa dikungkung oleh bahan bacaan, tanpa dikungkung oleh satu buku saja. Yang kedua, pengajaran proyek yang mengajarkan tentang kreativitas, critical thinking dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah student center learning, di mana murid sebagai aktor utama dan itu hanya sebagai pendukung mereka saat saat dalam pembelajaran Dewan Juri. Lalu mengapa kita harus membatasi kebebasan untuk memberikan sekolah negeri hak untuk menentukan kurikulumnya? Pertama adalah negara yang membiayai anggaran untuk pendidikan tidak sebanyak itu untuk menganggarkan sekolah yang memiliki kurikulum internasional pada akhirnya. Misalnya, jika Pro mengambil kurikulum internasional, namun mereka tidak mengambil hal ini, sehingga jika mereka mengklaimnya di pembicaraan mereka, itu adalah ide dari oposisi Dewan Juri. Lalu yang kedua juga, apabila Pro ingin membuat kurikulum sendiri akan ribet dan rancu pada akhirnya. Contoh, ada sekolah yang mau mereka memasukkan study tour dalam kurikulum mereka, namun ketahui bahwa anggaran itu tidak cukup untuk melakukan hal tersebut, sehingga pada akhirnya kurikulum tersebut tidaklah begitu efektif kan pada akhirnya. Yang kedua, tidak ada standar pasti sehingga menimbulkan kebingungan untuk guru-guru di mana mereka tidak mengetahui untuk guru standar. Lalu yang ketiga, ditakutkan karena baru 1 atau 3 tahun pergantiannya akan begitu cepat karena otomatis karena setiap sekolah memiliki kurikulum yang mereka masing-masing, sehingga siswa pun bingung dan pada akhirnya itu tidak efektif kan untuk mencapai goals kita pada hari ini. Lalu parameter pemberian beasiswa yang pada akhirnya ini akan juga rancu pada akhirnya karena setiap sekolah otomatis punya standar yang berbeda, sehingga pemerintah yang ingin memberikan beasiswa itu tidak akan bagus dalam tidak akan begitu merata pada akhirnya. Lalu yang kelima, kalau ada jika mengenai permasalahan global, kalau ada yang ingin keluar dari bersekolah melanjutkan kuliah di luar negeri, itu juga akan rancu pada akhirnya. Sekarang saja UN dihapuskan, kita tidak tahu di luar negeri contohnya Belanda, mereka tidak tahu mereka ingin mengukurnya dari mana, sehingga mereka harus sehingga anak SMA yang bersekolah di Indonesia harus 1 tahun lagi di Belanda. Baik, selanjutnya kami kembali ke tim Pro pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasinya selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita kali ini adalah sekolah negeri harus diberikan kebebasan lebih besar dalam menentukan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan global. Argumentasi mereka sudah putus dari awal. Mereka mengatakan bahwa apa yang pembicara satu kami tidak bawakan. Padahal pembicara satu kami sudah katakan dari awal apa yang diinginkan oleh oposisi. Kemudian memasuki tatanan argumentasi kami, poin A, sekolah negeri cenderung mempunyai siswa dari berbagai latar belakang dan keadaan. Mengapa pada akhirnya sekolah negeri harus diberikan kebebasan lebih besar dalam menentukan kurikulum? Karena sekolah negeri cenderung banyak memiliki siswa dari banyak daerah atau latar belakang dan keadaan. Karena banyaknya siswa yang memiliki latar belakang atau keadaan yang berbeda, itu akan lebih efektif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan global. Coba lihat pada status quo yang dimana ada sekolah negeri yang siswanya dari berbagai latar belakang, sehingga harus diberikan kebebasan lebih untuk menentukan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan global. Kemudian poin B, sekolah negeri bisa menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan global. Mengapa? 1. Juri sekolah negeri harus diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum
kemudian dua, global adalah mendunia. Jadi siswa-siswi yang mempunyai berbagai latar belakang, yang mempunyai berbagai latar belakang, jika kebutuhan yang mempunyai berbagai latar belakang itu akan sangat efektif jika sekolah negeri itu diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan global. Kemudian jika kebutuhan lokal yang ditetapkan oleh sekolah negeri sudah dapat terpenuhi, pastinya kebutuhan global akan efektif juri. Dan kemudian dampak positif jika nantinya sekolah negeri diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum, nantinya akan mencapai kebutuhan lokal dan global bagi pendidik siswa-siswi yang melanjutkan sekolahnya juri. Kemudian jika nantinya akan nantinya juga akan berdampak positif terhadap sekolah atau tenaga pendidik itu juga juri. Kemudian kami juga menekankan bahwa sekolah negeri cenderung harus diberikan kebebasan agar lebih efektif terhadap penentuan kurikulum yang dimana sekolah tersebut atau sekolah negeri yang menentukan kurikulum itu akan jauh lebih efektif, yang dimana sekolah negeri itu cenderung mempunyai siswa-siswi dari berbagai latar belakang dan keadaan. Kemudian yang pertama, mengapa sekolah negeri harus diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan atau yang diinginkan oleh sekolah, yang dapat dilakukan oleh sekolah negeri itu juri. Kemudian jika nantinya sekolah negeri dapat diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum, itu nantinya akan kurikulum. Jika nantinya sekolah negeri diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan lokal maupun global, adalah sudah dapat terpenuhi jika saya bangun jadi Baik, bagaimana tim pro? Masih ada waktu untuk berargumentasi? Sudah? Ya, selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasinya selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Lihat apa yang mereka sampaikan pada pembicaraan 1 dan 2 mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka itu penyesuaian, tapi kamu tidak mengerti. Sementara mereka tidak jelas kebutuhan lokal dan global seperti apa yang perlu mereka penuhi, dan mengapa pada akhirnya harus mendapat perubahan kurikulum yang menyesuaikan masing-masing sekolah di wajib teman-teman. Kemudian kamu dari tadi tidak menjelaskan kebebasan seperti apa yang kamu mau, entah itu kebebasan dalam mengajarkan materi atau kebebasan dalam mengatur bagaimana materi-materi yang akan kamu pelajari sehingga akhirnya kamu akan ingat dengan apa yang kamu pelajari, dan akhirnya kamu akan bisa bersaing dalam skala budaya ataupun global ya teman-teman. Kemudian mereka mengatakan mereka memberikan beberapa pembuktian pada tim oposisi tentang bagaimana oposisi memastikan persaingan akan lebih baik di kami. Justru kami persaingan akan lebih baik karena kami punya standar yang jelas dalam pemetaan pendidikan yang sama di seluruh Indonesia. Kemudian
Mereka juga mengatakan bahwa kebutuhan lokal terpenuhi akan maka ini akan ketika kebutuhan lokal terpenuhi maka ini akan berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan global. Teori yang sadari bahwa kebutuhan lokal itu adalah skala yang lebih kecil daripada kebutuhan lokal, sehingga kamu tidak bisa membawa paradigma ini karena ketika kamu memenuhi kebutuhan globalmu ini sama sekali tidak berkorelasi dengan bagaimana kebutuhan globalmu akan terpenuhi. Kemudian maka bukan argumentasi kami. Satu, sekolah negeri terikat dengan negara. Tidak ini selesainya kalau kamu tidak mau diatur oleh siapa yang menjadi donaturmu, negara yang membiayai kamu, maka negara berhak untuk mengatur kurikulum yang akan kamu jalankan. Jadi yang pertama ada dua alasan mengapa kebijakan ini pada akhirnya akan menjadi buruk dalam yang pertama. A, pembagian anggaran akan menjadi lebih dengan perbedaan yang ada di setiap wilayah. Tentu akan ada perbedaan. Tentu akan ada sekali perbedaan yang satu dengan yang lainnya bukan. Mengapa berdampak pada kita yang mengapa berdampak pada anggaran? Kita sudah mengalami ketika kebutuhan berbeda, maka ini tentu akan berkorelasi dengan perbedaan anggaran yang akan dibutuhkan. Akan ada ketimpangan pemberian anggaran di antara sekolah satu dan sekolah lainnya karena mereka mengatasnamakan bahwa kebutuhan budaya, kebutuhan lokal mereka berbeda dengan yang pertama, sehingga pasti ini akan sehingga itulah mengapa hal ini akan berkorelasi dengan anggaran pada akhirnya. Kemudian B, sebenarnya berbeda tidak merata. Teori yang keempat, ketika proposisi ini terlalu fokus untuk memenuhi kebutuhan setiap pihak melalui kurikulum supaya mereka bisa memenuhi standar mereka terkait lokal dan global, maka akan ada bias di standar pendidikan negara kita. Kita menjadi kehilangan nilai minimal atau yang bisa kita sebut dengan minimum yang harus dilampaui, sehingga apa dampaknya negara jadi tidak punya standar minimum yang keras, sehingga akan ada ketimpangan yang jauh misalnya antara wilayah A dan B. Dan secara nasional pun kita tidak tahu bagaimana rata-rata yang ada, sehingga tidak ada parameter yang jelas untuk mengukur dan menjadi bahan evaluasi kurikulum setiap beberapa tahun. Kemudian saat ini juga mengatakan bahwa perencanaan beasiswa saat ini juga mau dihapuskan karena tidak ada standar yang jelas. Jadi hal demikian juga terjadi pada kurikulum merdeka. Mereka tidak punya standar yang jelas untuk bilang kamu, sehingga kamu bisa atau tidak bisa pada kurikulum, pada materi yang sudah kamu lewati itu kamu akan diluluskan, sehingga kita tidak tahu bagaimana yang seharusnya sudah kamu kuasai, sehingga kamu bisa lebih pantas untuk melanjutkan jenjang pendidikan kamu. Kemudian saat ini pada saat kamu sudah menerapkan kurikulum merdeka, guru sudah punya kontrol atas bagaimana cara mereka melakukan pembelajaran, bagaimana agar mereka bisa menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan murid mereka. Dan juga mengatur bagaimana agar mereka bisa memahami materi apa yang kamu sampaikan. Selain itu, kurikulum juga sudah dirancang untuk sesuai dengan kapasitas nasional, sehingga ini akan menjadi bahan penting agar pendidikan kita merata. Ketika kamu mungkin akan mengatasnamakan bagaimana dengan latar belakang orang yang berbeda, sehingga kamu perlu kurikulum merdeka, kurikulum yang baru untuk memenuhi kebutuhan lokal mereka. Kami tidak memiliki hal ini karena ini satu akan membebani pendidikan lokal. Ketika kamu merasa hal ini memang cukup perlu untuk diatasi, kamu harusnya menghadirkan mekanisme lain seperti menjadikannya pendidikan formal, sehingga kamu bisa mencarinya sendiri sesuai dengan kebutuhan kamu, sehingga tim proposisi juga tidak menutup mata akan kebutuhan lokal menjadi tim proposisi. Baik, selanjutnya kita kembali ke tim pro. Pembicaraan ketiga, kami berikan waktu selama 5 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Dimulai dari sekarang. Baiklah, argumentasi akan selesai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Terima kasih atas argumentasi yang sangat luar biasa. Sekali bisa dihancurkan jadi dengan beberapa poin. Pertama, Juli, klarifikasi di sini. Saat kami mengatakan pemberian kebebasan menentukan kurikulum tim
menentukan kurikulum tim oposisi dan kemudian ada perdebatan dari tim kami dan selalu mempermasalahkan tentang mekanisme apa di sisi kami. Banyak itu telah dijelaskan di pembicara 1 dan pembicara 2 kami selanjutnya. Poin kedua, terima kasih terhadap kepada pembicara 1 karena telah membawa kasus penghapusan ujian nasional yang banyak siswa di negara ini tidak menyetujuinya. Bukankah pada akhirnya mereka sejalan dengan pemikiran kami? Bukan sebetulnya pun poin ketiga, bagaimana cara kamu bisa membuktikan bahwa metode dan keadaan setiap sekolah itu akan berbeda-beda pada akhirnya dan pemerataan kurikulum itu akan relevan. Bagaimana kalian bisa membuktikannya? Itu poin keempat. Terima kasih kepada pembicara dan tim oposisi mereka karena mereka mengatakan bahwa bagaimana guru bisa menyesuaikan kondisi pembelajaran untuk tiap-tiap siswa dan mereka mempermasalahkan tentang kurikulum merdeka yang seperti yang kita tahu bahwa itu dibuat oleh pemerintah bukan dari sekolah negeri itu sendiri. Terima kasih karena sudah sejalan dengan pemikiran kami. Lanjut ke argumentasi saya, jadi sadari bahwa sekolah negeri itu berenang di bawah manajemen pendidikan atau pemerintahan. Jadi ketika sekolah negeri diberikan kebebasan dalam menentukan kurikulum itu tidak akan sebenarnya pada akhirnya jadi semua kekhawatiran dari tim oposisi akan terjadi di sisi kami. Di sisi kami, Yuri ingat sekolah negeri menurut status saat ini sekolah negeri itu lebih bagus dengan sekolah swasta. Jadi ketika pemilihan kurikulum ditentukan oleh sekolah negeri itu akan relevan pada akhirnya karena memiliki banyak contoh kasus dan pada akhirnya akan lebih banyak dievaluasi Yuri. Menurut contoh kasus pada saat ini adalah buktinya dari dulu sudah dikatakan bahwa Indonesia itu masuk ke top negara yang krisis literasi Yuri. Namun pemerintah saat ini tidak mengupayakan yang terbaik agar siswa-siswa di Indonesia itu untuk memfokuskan pada literasi lagi. Bahkan pemerintah saat ini dari tahun 2022 itu mengeluarkan namanya kurikulum merdeka yang seperti kita tahu kurikulum merdeka itu lebih fokus kepada proyek bukan dari teori maupun literasi Yuri. Maka dari itu pada akhirnya penentuan kurikulum oleh sekolah negeri itu akan dilakukan pada akhirnya tidak. Selanjutnya mengapa kami mengatakan bahwa sekolah negeri harus diberikan kebebasan lebih besar dalam menentukan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan lokal dan global pada akhirnya. Mengapa Yuri? Karena sekolah negeri jika diberikan kebebasan dalam pemilihan atau penentuan kurikulum pasti menentukan kurikulum yang situasinya lebih relevan dengan situasi siswa pada saat itu Yuri. Mari kita ambil contoh kembali seperti kasus literasi tadi. Jika sekolah negeri mendapatkan kebebasan untuk menentukan kurikulum, ketika sekolah negeri itu tahu bahwa siswa-siswanya ternyata memiliki kekurangan dalam bidang literasi, itu pada akhirnya akan menentukan kurikulum yang dimana lebih difokuskan terhadap literasi yang pada akhirnya itu akan mengubah cara belajar siswa yang sebelumnya lebih banyak praktik malah lebih banyak literasi karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia saat ini itu minum literasi Yuri. Pada akhirnya digunakan angka-angka di sisi kami. Pun selanjutnya tes dari tim kami kebebasan untuk menentukan kurikulum itu juga bisa ditentukan oleh pemerintah maupun sekolah swasta Yuri, tapi lebih fokuskan terhadap sekolah negeri. Karena apa? Sekolah negeri itu lebih cenderung banyak di negara saat ini Yuri, sehingga penentuan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah negeri itu akan lebih relevan pada akhirnya karena banyaknya sekolah tentu mereka akan bisa melihat dari sekolah-sekolah lain apakah permasalahan karena beragamnya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah negeri Yuri. Sehingga pada akhirnya mereka akan lebih mengevaluasi diri mereka dalam menentukan kurikulum itu sendiri pada akhirnya. Dan juga kurikulum yang ditentukan oleh sekolah negeri itu akan relevan pada sekolah-sekolah swasta juga Yuri. Karena apa? Karena kasus-kasus yang terjadi di sekolah negeri pun pasti juga terjadi di sekolah swasta. Berbeda dengan sekolah swasta itu mungkin ada banyak kasus-kasus yang terjadi. Yuri, pada akhirnya jika penentuan kurikulum dilakukan oleh sekolah negeri, pada akhirnya itu akan berdampak pada berapa positif pada semua aktor Yuri, maupun itu siswa, guru, pemerintah dan lain sebagainya. Maka dari itu worst case dari tim lawan adalah akan ada ketimpangan pendapat karena keadaan tiap sekolah dan kondisi dari tiap sekolah itu berbeda. Jadi pemerataan kurikulum dari di setiap sekolah itu tidak akan relevan pada akhirnya. Karena apa? Karena kondisi dari tiap sekolah itu berbeda Yuri. Maka dari itu mengenalkan tim proposisi pada perdebatan hari ini. Terima kasih.
Ya baik, selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra pembicara ketiga untuk menyampaikan argumentasinya selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, sekarang dalam 3, 2, 1. Semua 4 poin klarifikasi yang pembicara ketiga dari tim proposisi katakan akan terbantah siang akan tidak terjawab sama sekali di sisi kami, dikarenakan kamu saja bahkan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami telah menunggu dari pembicara satu hingga pembicara ketiga kalian yang kalian sama sekali tidak terjawab. 1. Apa kebutuhan Lola dan perubahanmu sebenarnya? Apa? Coba kamu kan tidak menggambarkan apa sih yang kamu butuhkan, kebutuhan Lola seperti apa yang ada, kebutuhan Lola seperti apa yang ada, sehingga kamu butuh kebebasan yang lebih besar dalam kurikulum. Lalu kedua, kamu harus memberikan apa sih awalnya kebebasan yang terjadi saat ini, dan apa kebebasan yang ingin kamu dapatkan pada akhirnya, dan karena apa kebebasan yang lebih ingin kamu inginkan. Lalu yang ketiga, sekolah negeri yang punya latar belakang berbeda-beda dan keadaan berbeda-beda. Lantas apa hubungannya dengan kurikulum yang ingin kamu lebih bebaskan sejak tadi? Sementara kami dari pembicara pertama kami hingga kedua kami telah menjelaskan bagaimana dengan hanya adanya dengan kurikulum yang seperti sekarang yang bebas tidak perlu lebih besar lagi telah dapat berhasil pada akhirnya. Kembali lihat pembicara ketiga kamu katakan terkait dengan literasi situasi yang kamu butuhkan lebih relevan, lalu penentuan kurikulum. Kalian mengatakan bahwa yang menentukan kurikulum itu kan pemerintah, sekolah swasta dan sekolah negeri itu banyak sekali sekolahnya, lalu mereka itu akan saling mengevaluasi dirinya mereka masing-masing. Dari pernyataan kamu saya sangat tidak mengerti apa relevansi dari pernyataan yang kamu lontarkan dengan mosi yang ada pada hari ini. Kamu tidak sama sekali tidak membuktikan kebebasan apa yang ingin kamu hadirkan di sini. Saya akan fokus untuk mengelaborasi tim oposisi. Kebebasan tidak selamanya akan menjadi hal baik. 1. Datangnya tim pro membawa dunia pendidikan kita semakin hilang standarnya. Maka yang dapat terjadi? A. Ketika sekolah negeri semau-maunya mereka dalam memilih kurikulum, akan ada sekolah-sekolah negara saya yang dianggap bagus. Contoh, mengapa hal ini dapat terjadi? Dikarenakan adanya perbedaan dalam pembelajaran dan juga standar yang tidak jelas. Mungkin kalian mengatakan, bukankah ini bagus ketika ada yang terlihat ada karakternya sekolah yang baik dilihat karakternya. Namun lihat pastinya pada saat mereka naik ke jenjang lebih tinggi, akan sekolah-sekolah itu akan lebih memilih yang mereka rasakan bagus tanpa tahu apa sih standarnya yang hilang dikarenakan adanya kebebasan yang lebih besar dari tim proposisi. Lalu B, hilangnya cara mengukur kualitas pendidikan yang baik itu seperti apa? Hasil atau dampaknya apa? Di sini saya menghadirkan 3 seperti apa yang kalian katakan bahwa ini dampaknya terkait dengan siswa sekolah dan prioritas 1A terkait dengan siswa. Akan kurang rasa aman satu persaingannya antara siswa, karena mereka tidak tahu bahwa seperti apa sih standar antara sekolah dan sekolah lainnya itu seperti apa. Lalu sehingga rasa aman satu persaingan mereka akan menurun pada akhirnya. Dikarenakan kamu sendiri bahkan sejak tadi yang saya tunggu tidak terima saudaraku yang saya dapat tunggu bahwa apa sih pemenuhan kebutuhan lokal dan global kamu. Lalu B, sekolah akan lalu dampaknya apa? Yang B, sekolah akan memvalidasi terus dirinya bahwa tidak apa-apa sih suatu sekolah kita kurang karena merasa bebas dalam memilih kurikulum. Ya makanya sekolah itu berbeda-beda. Tidak terima kasih saudaraku. Nah, lalu C, pemerintah atau negara akan terus merosot jauh dari standar kualitas pendidikan global. Karena standar pendidikan global bukan cuma
di antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya. Sama seperti apa yang tadi pembicaraan kedua saya katakan terkait dengan anggaran. Ketika ada perbedaan kurikulum, perbedaan keinginan kalian menyesuaikan seperti apa keinginan masing-masing sekolah, dan tentu pada akhirnya mereka akan mempunyai perbedaan keinginan fasilitas sendiri. Yang pada akhirnya apa? Anggaran tidak akan efisien pembagiannya dan akan ada yang lebih menonjol antara satu dan lainnya. Bagaimana kamu memastikan hal ini akan merata? Pertanyaan kamu akan menjadi bumerang bagi kamu sendiri karena di sini kami punya standar, sedangkan kamu tidak punya parameter yang jelas sama sekali dan berbicara kamu juga berbicara ketika kamu. Kesimpulannya apa? Kami mengadakan buktian tanpa diberi kebebasan lebih buruk sudah fleksibel. Kami juga telah membuktikan betapa buruknya di sisi kamu ketika telah membebaskan pendidikan. Yang pada akhirnya apa kami telah berhasil menjawab di opsi kami. Ya, waktu habis. Terima kasih. Bangga menjadi komposisi. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada tim pro berbicara kesimpulan selama 2 menit. Selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra berbicara kesimpulan selama 2 menit. Dipersilakan dengan hormat. Akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, semuanya kita menanggapi perdebatan hari ini, di mana pada perdebatan hari ini ada titik perdebatan di mana siapa yang lebih bisa memenuhi kebutuhan lokal dan global dengan kurikulum yang diatur negara atau kurikulum yang dipilih tergantung dengan masing-masing sekolah. Inilah pentingnya proposisi hadir dengan membawa pertama kurikulum apa dan bagaimana itu akan berdampak kurikulum apa dan bagaimana itu akan berdampak pada aktor pemerintah, mengajak sekolah dan siswa dan kurikulum apa dan bagaimana mereka ingin menerapkannya pada setiap sekolah negeri di Indonesia. Lalu mari lihat poin asumtif. Banyak sekali poin asumtif dari proposisi. Yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa UN yang dihapuskan itu karena tidak disuka dengan siswa. Apa yang kamu sukai belum tentu baik untukmu, apa yang baik untukmu belum tentu kamu sukai. Sehingga namun mari lihat bagaimana UN berdampak baik pada akhirnya karena itu adalah menjadi standarisasi dari standarisasi anak SMA untuk bagaimana mereka, apakah mereka sudah mampu untuk standar kelulusan dari siswa tersebut. Lalu lanjut, yang kedua mereka mengatakan bahwa Kurmer yang krisis literasi yang katanya tidak diperhatikan oleh pemerintah ini sangatlah asumtif Dewan Juri, dan ini terbukti bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana kurikulum merdeka ini berjalan pada situasi status quo sekarang. Di mana status quo sekarang sebelum melaksanakan proyek tidak mungkin kan mereka dengan pikiran kosong langsung melaksanakan proyek. Tentunya mereka guru-guru mereka itu memberikan mereka bahan bacaan, membebaskan mereka untuk bahan bacaan untuk membaca mengenai proyek yang akan mereka laksanakan, sehingga hal tersebut tidak dapat dikredit. Lalu poin terkuat dari kontra yang tidak pernah dipatahkan oleh proposisi adalah yang pertama, mereka tidak menjawab bagaimana kekhawatiran kami mengenai pembiayaan untuk kurikulum yang akan mereka buat, dan yang kedua perubahan yang lebih cepat pada sisi kami dapat diubah sama mau sekolah, lalu siapa yang akan membuat kurikulum tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana pendidikan mahasiswa pada kancah internasional di mana apabila tidak ada standarisasi dalam suatu negara seluruh negara. Waktu habis. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada tim pro untuk membacakan kesimpulannya selama 2 menit dimulai dari sekarang. Request speech yang akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum.